Citycon membangun lebih baik. Hai Sobat Citycon, sekarang saya lagi bersama dengan Pak Sugi yang kita akan tanya-tanya tentang testimoni tentang panel lantai yang udah digunakan sama Pak Sugi untuk membangun rumah ini ya Pak ya. Iya. Bisa diperkenalkan kepada sahabat Citycon yang ada di rumah, Pak Sugi ini sebagai apa? Saya sebagai pemilik rumah yang dimana saya pernah membangun dengan material Citycon, salah satunya panel Lantai Citycon ya Pak ya. Lantai atas ya, lantai atas. Nah, untuk meningkat rumah ini mulai tahun berapa Pak? Ini tepatnya di bulan April tahun 2015. 2015. Ya. Untuk meningkat lantai 2-nya itu ya Pak ya? Semua. Jadi semuanya. Rumah ini saya bangun itu awalnya kan dari rumah standarnya developer ya. Ya. Ya, terus saya renovasi, saya semua bangunan yang dari developer saya diambruk, ini kan, terus saya bangun lagi dengan struktur lantai 2 dan awalnya cuma lantai 1. Oh iya. Kan? Nah, untuk lantai 2-nya saya gunakan dari panel Citycon. Kalau boleh tahu nih Pak, kenapa kok Pak Sugi ini menggunakan panel lantai Citycon untuk meningkat rumahnya? Nah, kan saya ingin efisiensi untuk pembangunan. Efisiensi dari harga, ya kan, dari budget yang saya punya, efisiensi waktu, ya kan, karena saya butuh pembangunan cepat. Dan ini salah satu salah satu awal kali saya membedah rumah untuk pribadi saya. Dan saya sudah beberapa rumah pribadi saya juga dari yang rumah-rumah yang lain sudah sana. Tapi ini awalnya, dan untuk yang lain nanti mungkin bisa dilihat itu lebih cepat daripada yang rumah ini. Jadi rumah ini saya bongkar sampai terakhir penyelesaiannya hanya 3 bulan. Wah, cepet banget ya Pak, kilat ya Pak ya. Ya, karena efisiensinya itu banyak di lantai 2. Dimana kalau konvensional saya lihat itu kan konvensional itu kan perlu waktu minimal 2 minggu lah. Ya kan, ini yang dari pengamatan saya, bukan insinyur, bukan background saya nggak ada bangunan ya, nggak ada sipil, nggak ada. Background saya lain gitu. Tapi saya amati bagaimana efisiensinya, saya hitung dari informasi-informasi yang ada dari pembangunan. Kalau lantai 2 itu sekian, ternyata saya gunakan panel ini, insya Allah kemarin itu per meter bisa sepertiganya lah. Jadi efisiensi biaya dari situ satu, terus tingkat kecepatan. Jadi begitu saya pasang panel lantai 2 dengan Citycon, 1 hari itu kan sudah kelar. Nah, hari berikutnya sudah bisa bangun struktur di atas. Berarti untuk lantai 2 ini total berapa hari Pak? Untuk pemasangan panelnya aja. Pemasangan. Ya, panelnya itu 1 hari. Jadi tepatnya waktu itu jam berapa ya? Pokoknya siang hari lah. Siang hari itu kan karena ya saya agak lupa ya, kan sudah 8 tahun kan. Seingat saya habis Jumatan itu mulai pasang, pertama kali ngangkat ngangkat panelnya itu kan diangkat kayak katrol gitu kan. Yeah. Nah, itu selesai itu malam, kurang lebih jam 9, jam 10-an. Oh, cepat ya Pak ya? Saya hanya untuk yang struktural, yang tukang sipilnya, yaitu saya berhentikan sehari, dan dia melihat itu. Di hari Sabtunya dia bisa masang tembok semua ke atas langsung. Ini untuk ukuran berapa Pak? Luas lantai panelnya, 2? Luas panelnya kurang lebih berapa itu? 54 meter persegi ya. Karena lantainya kan nggak semua, ini luas tanah kita kan 105. Nah, ini kan berdirinya rumah ini udah sejak tahun berapa Pak? Berdirinya tahun 2005. Sekarang udah 2022 menjelang 2023 nih Pak. Iya. Jadi gimana? Apakah panel Citycon ini sesuai dengan yang diharapkan setelah bertahun-tahun terlewati gitu Pak? Untuk yang ini ya, kalau yang rumah yang saya bantu berikutnya, karena saya belajar dari sini, ini memang ada sedikit kendala, cuma itu bisa diatasi sebenarnya dari teknik pembangunannya sebenarnya. Kalau dari kebutuhan sampai sekarang nggak ada masalah, cuma ada sedikit bunyi karena ada kesalahan struktur pembuatan balok gantung itu ya. Cuma yang lain-lain saya sudah bangun rumah saya pribadi nih, saya bukan kontraktor kan.
bangun rumah-rumah saya yang lain itu semua nggak ada kendala. Gimana sih kesan Pak Sugi terhadap pelayanan Citycon selama ini, dari mulai dibantunya untuk konsultasi sampai barang datang, pemasangan, kayak gimana Pak? Nah, untuk pelayanannya menurut saya baik ya, karena saya ini orang yang percaya dengan teknologi, berbicara dengan teknik ya. Walaupun saya ini bukan orang teknik, begitu saya tanya, saya butuh ini dan sebagainya, mereka itu bisa menghitungkan dengan cepat, ya kan? Dihitungkan begini kebutuhannya berapa dan sebagainya, terus bagaimana cara pesannya. Saya itu terus terang beli panel itu nggak ngerti bentuknya apa, bukan bentuknya apa, nggak ngerti kalau misalnya beli bahan yang lain gitu kan lihat dulu begini gini. Enggak, setelah saya tahu di salah satu toko bangunan yang besar itu kan, nah saya lihat itu, setelah itu saya pesen itu, ya kan, saya tuh nggak pernah tahu yang namanya kantornya di Margomulyo mana, di mana pabriknya gini, pokoknya saya pesen, saya transfer, ya toh, datang sudah sendiri gitu, nggak pernah repot saya. Cuma yang paling ditelepon sama pengemudinya rumahnya dari mana. Nah kalau sekarang 2015 itu kan jarang orang pakai Sherlock-Sherlockan kan, masih belum ada. Oh, iya. WA kan masih belum kan, masih ada cuma nggak kayak sekarang kan. Nah, kalau sekarang Sherlock kan udah gitu, cepet. Itu aja sih. Pengirimannya juga cepet ya Pak ya? Pengirimannya bisa dijadwalkan. Kalau mau cepet itu tergantung dari jadwal kan. Biasanya kalau kebutuhannya kapan Pak, kebutuhannya sekian, ya saya ya udah, tapi yang pasti tepat waktu. Bukan cepat atau tidaknya, tepat waktu gitu, karena saya nggak tahu kapan mau dipasang apa ini. Pokoknya pada saat saya dibutuhkan untuk pembangunan, prosesnya sekian harus naik, bahan ini harus naik ke proses pembangunan, itu sudah siap. Terus yang disampaikan tadi kendala, biasanya kan kendala ya, rembes atau enggak Pak gitu tuh? Ya, ini nggak pernah rembes, di keramik. Ya. Ya dikasih bahan dari produk yang bisa untuk waterproofing lah. Berarti ada perlakuan khusus ya kalau khusus kamar mandi ya? Karena ini kan ada sambungan, tapi waktu sambungan itu saya coba pakai air waktu itu, karena tukangnya sampaikan saya. Pak, kita coba pakai air, kalau ada yang air nanti kita perbaiki, ternyata enggak benar. Jadi sambungannya itu kan ada besi, kan gitu kan, ada besi terus ada grouting namanya. Iya, grouting. Nah, grouting itu sudah kering, kita siram sama air sebelum saya kasih granit ini. Nah ini Pak, saya mau tanya, itu kayaknya ada rembesan ya Pak ya? Itu apa rembesan dari panel lantainya atau gimana? Nah gini, itu rembesan, jadi gini, setelah saya lihat ya, saya amatin gitu, saya kebetulan rumah tetangga ini kan juga rusak kan. Iya. Nah atapnya itu ambruk juga gitu loh. Nah setelah ambruk ini baru terjadi ini. Kalau saya lihat, ini tembok gitu, atasnya ini kan balok gantung ya. Di atas balok gantung baru panel kan, gini kan. Iya, iya. Nah yang di sini mungkin waktu itu groutingannya kurang bagus. Jadi ini human error di sini, ya kan. Iya. Nah jadi air yang dari atas itu masuk ke dalam groutingannya itu ya. Dari groutingannya itu. Setelah saya lihat begitu. Nah sebenarnya itu bukan panel yang tapi proses ininya. Ini dari pelajaran saya, makanya di tempat-tempat yang lain setelah saya bangun itu rumah saya ya. Sama masjid, semua saya ini dari pelajaran yang di sini gitu. Berarti memang kuncinya di groutingnya itu ya Pak. Jadi ya, benar-benar harus teknik pemasangan sebenarnya, teknik pemasangan, bukan dari bahannya. Kalau harusnya semennya harus utuh semua, jangan ada yang kayak kita ngelem lah ya, ngelem sesuatu kalau lemnya nggak rata pasti ada yang kemasukan udara, angin kan begitu. Bener, nah itu kalau air kan bisa masuk.